Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 14. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini dibawa ke tanah yang cukup luas dan terlihat seperti surga. Namun, di sekeliling tanah itu sendiri terdapat api perang yang telah menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Bahkan surga ini pun juga tidak luput dengan api peperangan. Kedamaian dan juga ketenangan yang sebelumnya ada tidak berlangsung lama, sebelum pada akhirnya suara jerit tangis pun merobek langit di tempat ini. Sebuah awan hitam telah muncul di depan sana dengan mengeluarkan aura jahat yang tidak ada habisnya. Di dalam awan hitam ini sendiri, orang bisa melihat layar cahaya yang sangat besar dan pulau besar yang tidak terhitung jumlahnya telah melayang di langit. Di dalam layar cahaya ini, sebuah kabut telah berlama-lama di pulau, sementara burung bangau melebarkan sayapnya. Dan akhirnya, kedamaian yang ada di tempat ini telah berubah diselimuti dengan kejahatan. Orang-orang yang berada di dalam awan hitam, mereka semua menggunakan baju yang sama dengan simbol hitam putih di dada mereka. Dan itu adalah simbol Gerbang Yuan. Karena sebenarnya semua orang ini memang berasal dari Gerbang Yuan. Tatapan mata mereka semua melihat kejam pada pulau-pulau pegunungan yang terlihat di dalam layar cahaya. Dan hal itu juga memancarkan aura yang cukup menakutkan. Dari kelihatannya, orang-orang dari Gerbang Yuan ini meremehkan musuh mereka. Sementara di sisi lain, terlihat beberapa murid yang menggunakan pakaian yang berbeda. Mereka sedang berusaha untuk menahan kemajuan dari awan hitam. Kekuatan Yuan tanpa batas juga telah dikeluarkan dari orang-orang ini. Kadang-kadang orang-orang ini diselimuti dengan serangan yang sangat menakutkan dari awan hitam, yang hal itu membuat suara tangis terdengar di mana-mana. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk melakukan perlawanan, jelas pertahanan ini bisa dengan mudah dihancurkan di bawah serangan Gerbang Yuan yang luar biasa. Sebuah cahaya pedang kali ini telah menari-nari, disertai dengan darah segar yang telah muncrat kemana-mana. Dan itu terlihat sangat menyedihkan. Sesosok gadis muda yang cukup cantik pada saat ini segera berteriak ke arah langit. Teriakan itu dipenuhi dengan keputusasaan dan juga kebencian yang benar-benar besar. Semua murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, lindungi tempat ini dan bunuh anjing-anjing Gerbang Yuan. Serang! Murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, ini mereka langsung bergerak dengan cepat dan gelombang serangan yang tidak terhitung jumlahnya menuju awan hitam, disertai dengan teriakan-teriakan yang penuh semangat dan juga putus asa. Serangan dari orang-orang Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga ini membangkitkan keganasan yang lebih tinggi dari murid-murid Gerbang Yuan. Aura hitam dalam tatapan mata mereka kini telah menjadi semakin ganas. Sementara murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga segera dibantai begitu saja, sehingga darah segar kini tampak telah mewarnai langit. Di tengah awan hitam itu sendiri berdiri beberapa sosok yang melihat pada Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Hingga detik ini, tempat itu sendiri sedang dilindungi formasi perlindungan sekte yang terlihat cukup kokoh. Karena itu merupakan pertahanan terakhir dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Selama formasi pelindung ini rusak, maka Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga akan benar-benar dihancurkan oleh Gerbang Yuan. Sosok yang berdiri pada barisan depan kali ini mengatakan, percepat serangannya dan mulai hancurkan formasinya. Seorang ahli dari Gerbang Yuan yang ada di samping orang yang berbicara ini, dia pun menjawabnya, baik tetua pertama, pilar cahaya energi Yuan yang tidak terhitung jumlahnya ini telah menyembur keluar dari awan hitam, yang kemudian sebuah cahaya hitam pun mulai berkelap-kelip di dalam energi Yuan ini. Detik berikutnya, peng, peng, peng. Serangan yang kuat dari Gerbang Yuan itu pun kali ini membentur pertahanan dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Sebuah riak yang sangat banyak juga langsung terbentuk. Hal ini
membuat pola-pola bercahaya di formasi pelindung dari istana kemurnian tertinggi menjadi meredup. Sementara seorang tetua yang berada di belakang tetua pertama kali ini tertawa sambil mengatakan, "Jangan khawatir tetua pertama, dari kelihatannya formasi istana kemurnian tertinggi 9 surga tidak akan bisa bertahan lama. Kemarin, penguasa istana kemurnian tertinggi 9 surga sudah terluka oleh tetua pertama dan kemungkinan dia saat ini sudah meninggal. Selain itu, banyak tetua yang kuat juga telah menderita luka parah. Hanya ada beberapa anggota generasi muda yang tersisa di dalam tempat ini. Oleh karenanya, mereka pasti akan kesulitan untuk menghentikan serangan gerbang Yuan kita." Mendengar kata-kata ini, tetua pertama itu pun lalu mengatakan, "Kalian jangan meremehkan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Menurut apa yang aku tahu, mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam istana itu." Para tetua gerbang Yuan yang berada di belakang tetua pertama ini sangat terkejut. Jelas mereka selama ini tidak pernah mendengar tentang apa yang disebut dengan rahasia besar di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tiba-tiba saja tetua pertama itu pun ketika melihat keterkejutan dari para tetua di belakangnya, dia segera mengatakan, "Jangan tanya aku tentang apa rahasia itu, karena aku sendiri tidak mengetahuinya. Bahkan 3 kepala sekte gerbang Yuan kita kemungkinan juga tidak tahu." Salah satu tetua kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup rendah, "Karena hal ini sangat penting, kenapa 3 kepala sekte gerbang Yuan kita tidak datang dan menyerang secara pribadi?" Tetua pertama menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "3 kepala sekte kita pada saat ini berada di titik paling kritis untuk mencoba naik ke tahap reinkarnasi, dan mereka bertiga sebenarnya tidak bisa diganggu. Aku saja sudah cukup untuk menangani hal-hal seperti ini." Para tetua yang ada di belakangnya pun tertawa, lalu mereka memberikan pujian. "Penatua pertama benar, dengan adanya Anda sendiri di tempat ini yang mengambil tindakan, apa yang bisa dilakukan oleh istana kemurnian tertinggi 9 surga?" Tetua pertama tiba-tiba saja tertawa, lalu dia berkata dengan sinis, "Setelah berurusan dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, hanya sekte Dao yang tersisa, dan mereka adalah sekte yang paling menjijikkan. 3 kepala sekte kita telah mengatakan bahwa mereka secara pribadi akan berurusan dengan sekte Dao begitu mereka keluar. Ini benar-benar berkah dan juga hadiah yang besar untuk sekte Dao." Tetua yang lain, mereka langsung mengatakan, "Tetua pertama, aku pernah mendengar bahwa Lindong dari sekte Dao sebenarnya telah kembali, dan tampaknya dia cukup kuat. Bahkan Zhou juga telah dibunuh olehnya." Tetua pertama itu terlihat cukup kaget, lalu dia mengatakan, "Oh, apakah itu adalah semut yang telah diusir dari wilayah Swan Timur seperti gelandangan oleh sekte gerbang Yuan kita?" Zhou saat ini bisa naik ke tahap samsara setelah menggunakan berbagai metode. Dengan kekuatannya yang begitu lemah dan juga dangkal, orang tua itu memang pantas dimusnahkan. Bahkan aku bisa membunuh Zhou dengan mudah. Tapi baguslah, karena dia telah dihabisi oleh Lindong, maka aku tidak perlu repot-repot untuk menangani orang seperti Zhou. Dan hal ini juga akan membuat gerbang Yuan kita tidak dipermalukan oleh orang lemah seperti dia. Adapun tentang Lindong, aku sendiri yang akan membuatnya mengerti. 3 tahun yang lalu, gerbang Yuan kita mampu mengalahkannya dan mengusirnya seperti anjing liar. Kali ini, kita juga bisa membuatnya memohon pengampunan seperti anjing di masa lalu. Mendengar ucapan ini, para tetua dari gerbang Yuan yang ada di belakang tetua pertama segera tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, tetua pertama memang benar. Di pulau terapung yang cukup megah, ada formasi besar yang telah melindungi tempat itu. Seluruh murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya, mereka terlihat sangat gugup ketika menyaksikan formasi pelindungnya terus bergetar hingga detik ini. Sementara tatapan banyak orang di luar formasi, mereka dipenuhi dengan kebencian." Tidak lama kemudian,
sebuah suara yang dibungkus menggunakan energi Yuan bergema di langit di tempat ini. Semua murid, pertahankan formasi kalian. Jika sampai formasi pelindung sekte besar ini dirusak oleh gerbang Yuan, segera aktifkan formasi pertahanan dan kita akan segera menyambut orang-orang dari gerbang Yuan. Mendengar perintah ini, seluruh orang-orang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang tidak terhitung jumlahnya menjawab dengan serempak, "Baiklah." Dan sebenarnya orang yang memberikan perintah itu adalah seorang gadis cantik yang telah berdiri di udara. Dia menggunakan gaun berwarna hijau dengan rambut hitam lurus sambil memegang pedang di tangannya. Wajahnya cukup familiar karena sebetulnya dia adalah gadis muda yang telah mengikuti Lindong dan keluar bersama-sama dari Perang 100 Kaisaran. Dan dia adalah Suro. Gadis cantik yang dulunya sangat lemah dan juga malu-malu itu pada saat ini memiliki ketangguhan dan juga tekad yang benar-benar berbeda dari masa lalu. Kali ini, Suro memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan dia harus memikul beban dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Tidak lama kemudian, sesosok gadis yang lain pun turun di samping dari Suro ketika menyaksikan formasi besarnya telah gemetaran. Yang kemudian, gadis ini pun mengatakan, "Adik junior Suro, jika hal ini terus berlanjut, maka kita tidak akan bisa bertahan lebih lama." Mendengar hal ini, tangan dari Suro pun mengepal. Dia menggertakkan giginya sambil mengatakan, "Apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai kakak senior Kingsu menyelesaikan proses pewarisan. Jika tidak, maka upaya kepala istana dan juga para tetua akan sia-sia." Detik berikutnya, orang yang berada di samping dari Suro itu menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian, tatapan matanya melihat ke arah kuil kuno yang berada di tengah-tengah pulau. Dengan lembut, dia pun mengatakan, "Tetapi, bahkan jika kakak senior Kingsu bisa menyelesaikan proses pewarisan, bahkan penguasa istana dan juga para tetua saja sepenuhnya bisa dikalahkan oleh gerbang Yuan." Mendengar hal ini, Suro hanya melirik pada orang yang berbicara. Kemudian dia mengatakan, "Kakak senior, apapun hasilnya, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga kita telah bersumpah untuk bertarung sampai titik darah penghabisan." Senior ini melihat pada Suro, yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah." Tidak lama kemudian, orang ini pun dengan cepat meninggalkan sisi dari Suro dan menuju pada banyaknya murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga untuk memberikan perintah supaya murid-murid itu membuat formasi perang, karena sebentar lagi mereka akan bertarung sampai mati. Sementara Suro pada saat ini melihat para murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga sambil mendesah lembut di dalam hati. Sebenarnya Suro sudah sangat kelelahan karena dalam beberapa hari ini para tetua dan juga pimpinan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, mereka semuanya telah dikalahkan oleh musuh dan menderita luka yang cukup parah. Pada akhirnya, mereka pun mundur. Dan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga ini hanya dikelola oleh beberapa murid yang cukup populer. Bagi mereka, hal ini merupakan tekanan yang benar-benar besar. Sementara Suro sendiri hanya bisa mengerutkan bibirnya. Segera setelah itu dia mengepalkan tinju kecilnya dengan kuat sambil menekan kelemahan di dalam hatinya. Hal ini membuat Suro teringat bahwa pada saat itu pernah ada seseorang yang datang membantunya di dalam Perang 100 Kekaisaran. Orang itu berasal dari kerajaan peringkat rendah, namun bisa mengatasi semua rintangan yang ada di jalannya. Hingga pada akhirnya, orang ini menjadi keberadaan paling mempesona di Perang 100 Kekaisaran. Dia telah mengajari bagaimana caranya untuk maju dan berani tanpa takut mati demi melindungi sesuatu. Mengingat hal ini, Suro pun segera tersenyum. Dia secara perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pada orang-orang gerbang Yuan di luar formasi besar ini sambil mengatakan, "Kakak Lindong, aku yang sekarang tidak takut lagi pada apapun. Untuk melindungi Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, aku tidak akan pernah takut pada gerbang Yuan." Suara dengungan yang keras pun tiba-tiba saja terdengar. Sementara getaran dari formasi yang ada di langit juga semakin intens.
Dan kali ini banyak retakan secara diam-diam telah muncul. Para murid dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka dengan erat mencengkram senjata yang ada di tangan mereka saat ini. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka juga telah dilonjakkan seperti air yang banjir. Detik berikutnya, beng! Formasi pelindung sekte pada akhirnya benar-benar dihancurkan oleh orang-orang dari gerbang Yuan. Dan saat ini sebuah awan hitam telah benar-benar menutupi langit di tempat ini. Ketika menyaksikan pemandangan yang cukup mengerikan dari awan hitam, Suro pun segera berteriak, "Saudara perempuan, saudara laki-laki, dari istana kemuliaan tertinggi 9 surgaku, tubuh kita mungkin akan mati, tapi gerbang dari istana kemuliaan tertinggi ini tidak akan pernah bisa dirobohkan." Air mata pada saat ini telah mengalir di pipi dari Suro, sementara suara teriakannya bergema di seluruh tempat ini. Detik berikutnya, orang-orang dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga, mereka segera melaju untuk melakukan pertarungan habis-habisan melawan gerbang Yuan. Hal ini mereka lakukan sambil berteriak, "Tubuh kita mungkin memang mati, tapi gerbang istana tidak akan pernah bisa dihancurkan. Serang!" Suara pertempuran yang memenuhi langit kini terlihat sangat mengerikan. Sementara matahari juga sudah mulai terbenam. Di sisi lain, dari tempat yang cukup jauh, beberapa orang yang terlihat seperti bintang jatuh. Mereka telah terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan pada saat ini, mereka semua terlihat sangat panik karena mereka sedang bergegas menuju istana kemuliaan tertinggi 9 surga. Dan orang-orang ini adalah kelompok dari Lindong. Pertarungan besar pun telah pecah. Banyak darah segar kali ini telah memercik ke segala arah, dan tidak sedikit sosok yang memuntahkan darah. Sementara tubuh mereka kali ini telah terkirim terbang mundur. Dalam tatapan mata mereka sebenarnya terlihat jejak keputusasaan. Sosok yang tidak terhitung jumlahnya ini benar-benar memenuhi langit dan juga menutupi tanah ketika mereka semuanya bergerak untuk melakukan pertarungan dengan awan hitam. Teriakan-teriakan pertempuran yang ganas juga langsung bergema di seluruh tempat ini. Suro pada saat ini memegang pedang yang sangat panjang di tangannya. Dengan satu tebasan, dia berhasil membunuh lebih dari 10 orang murid gerbang Yuan yang ada di sekitarnya. Sementara gaun hijau dari Suro kali ini juga telah diwarnai dengan darah. Tatapan mata dari Suro sendiri terlihat sangat tajam ketika melakukan pertarungan. Hal ini dia lakukan sambil memberikan komando, "Semua murid-murid dari istana, lindungi istana utama kita." Energi Yuan secara gila-gilaan telah dilonjakkan dari dalam tubuh Suro, dan kali ini sekali lagi menyebabkan banyak murid-murid dari gerbang Yuan yang ada di sekitarnya segera dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah. Namun, ekspresi pucat pun dengan cepat juga telah muncul di raut wajah dari Suro ketika dia menghadapi banjir serangan dari orang-orang gerbang Yuan. Sementara para murid dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga yang mendengarkan perintah dari Suro, mereka pun segera bergegas untuk membentuk barisan yang besar yang kemudian mengelilingi istana utama. Dari tempat ini, mereka tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari gerbang Yuan memberikan serangan pada istana utama ini. Setiap kali para murid-murid dari gerbang Yuan menyerbu ke arah depan, maka murid-murid dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga akan langsung berubah menjadi tumpukan mayat. Segera setelah itu, sekali lagi barisan pertahanan mereka kali ini telah terdorong mundur. Meskipun sesuatu seperti ini cukup menakutkan, namun tidak ada satu orang pun dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga yang memilih untuk menyerah. Meskipun di dalam tatapan mata mereka sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Setiap tempat sebenarnya memiliki satu orang yang menjadi kepercayaan bagi banyak orang. Jika di dalam sekte Dao, mereka memiliki kepercayaan pada seorang Lindong, tapi di istana kemuliaan tertinggi 9 surga ini, mereka memiliki kepercayaan pada seorang Ling Qingsu. Dan dia adalah pilar utama yang bisa menyokong istana kemuliaan tertinggi 9 surga.
Dia adalah seorang gadis muda yang paling menonjol dari tempat ini. Bahkan, orang seperti Ling Qingsu di dalam istana kemuliaan tertinggi 9 surga hanya akan muncul satu kali selama 1000 tahun terakhir. Kepercayaan besar terhadap seorang Ling Qingsu bukan hanya dilakukan para murid dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga, tetapi bahkan pimpinan dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga dan juga banyak tetua. Mereka juga menaruh harapan yang besar pada seorang Ling Qingsu. Selama Ling Qingsu belum terjatuh, maka istana kemurnian tertinggi 9 surga ini masih akan seperti bulan yang ada di langit. Keberadaannya akan abadi dan tidak akan pernah menghilang. Cerita kemudian berpindah ke dalam istana utama dari tempat ini. Di tempat itu sendiri, suasananya cukup damai dan sangat berbeda dari suasana kacau akibat pertempuran putus asa di luar sana. Sementara energi Yuan yang cukup banyak pada saat ini telah berkumpul di banyak sungai yang mengalir di dalam aula utama ini. Di tempat itu sendiri juga banyak kristal yang berkedap-kedip di dalam sungai energi Yuan, dan hal itu terlihat seperti berlian. Karena sebenarnya sungai energi Yuan yang ada di tempat ini adalah sebuah formasi kuno yang benar-benar rumit. Ada lusinan tetua yang telah duduk di sekitar formasi kuno ini dengan raut wajah yang terlihat sangat pucat. Karena energi Yuan mereka terus-menerus dikeluarkan dan dialirkan ke dalam formasi kuno ini. Sementara di tengah-tengah formasi itu sendiri ada sebuah teratai hijau yang di atasnya duduk seorang gadis cantik yang memiliki rambut berwarna hitam. Gadis ini juga menggunakan kerudung tipis di wajahnya yang masih terlihat sangat menawan. Karena sebenarnya gadis itu adalah Ling Qingsu. Pada saat ini, tangan dari Ling Qingsu sebenarnya telah membentuk gerakan-gerakan yang cukup misterius, sementara ujung jarinya saling bersentuhan dan telapak tangannya saling melengkung, seolah-olah seluruh dunia berada di dalam genggaman tangan dari Ling Qingsu. Sebuah riak energi yang tidak terlukiskan secara diam-diam juga terpancar dari dalamnya. Seorang wanita parubaya yang cukup cantik yang berada di bagian depan dari formasi kuno ini. Dia melihat pada Ling Qingsu dan detik berikutnya tiba-tiba saja wanita parubaya ini menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah segar yang merupakan darah esensi segera dia masukkan ke dalam formasi kuno sambil berteriak, "Qingsu, rasakan zenitnya." Sementara para tetua yang berada di sekitar dari formasi kuno, mereka juga langsung meludahkan seteguk darah esensi dari dalam tubuh mereka ke dalam formasi kuno ini. Dengan cepat, raut wajah para tetua ini telah berubah menjadi lebih pucat lagi. Sementara rambut mereka pada saat ini beberapa ada yang rontok karena kemungkinan mereka tidak menggunakan sampo pentin. Detik berikutnya formasi kuno yang sangat besar diam-diam berputar dan tubuh dari Ling Qingsu yang ada di tengah-tengah formasi pada saat ini mulai bergetar. Semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat tiba-tiba ada cahaya yang telah muncul di atas kepala dari Ling Qingsu. Meskipun cahaya ini tampak kabur dan hanya berukuran 5 kaki, namun sebenarnya hal itu mengandung riak energi yang benar-benar kuno. Sebuah kegembiraan pada saat ini terungkap di raut wajah para tetua yang ada di sekitarnya setelah melihat pemandangan itu, dan air mata sekarang telah menetes di pipi para tetua ini. Detik berikutnya, para tetua pun berjuang untuk berdiri, yang kemudian mereka saling berlutut sambil memandang Ling Qingsu yang berada di tengah-tengah formasi kuno. Wanita parubaya yang merupakan pimpinan dari istana kemuliaan tertinggi 9 surga, raut wajahnya pada saat ini terlihat sangat pucat, sementara tubuhnya bergetar akibat kegembiraan. Yang kemudian dia pun berkata, apakah ini benar-benar berhasil? Wanita parubaya ini tidak memperdulikan rambutnya yang telah berubah menjadi putih dengan cepat. Dia selanjutnya tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, hahaha, sudah 1000 tahun istana kemuliaan tertinggi 9 surgaku pada akhirnya memiliki seorang murid yang benar-benar bisa merasakan zenit. Kita semuanya bisa mati tanpa penyesalan. Setelah mengatakan hal ini,
wanita parubaya itu pun segera terbatuk darah dan tubuhnya dengan cepat pada saat ini telah ambruk. Sementara para tetua lain yang ada di tempat ini juga secara perlahan-lahan mereka ambruk ke arah tanah, dan aura di dalam tubuh mereka juga berangsur-angsur menjadi sangat melemah. Suara dengungan yang cukup keras pun terdengar. Sementara sungai energi Yuan yang tidak berujung di tempat ini, hal itu memasuki tubuh dari Ling Qingsu, dihadapkan dengan gelombang energi yang luar biasa, yang merupakan kumpulan kekuatan dari ahli tahap samsara. Tubuh dari Ling Qingsu pada saat ini sebenarnya mulai bergetar, namun gadis cantik itu pada akhirnya berhasil menyerap seluruh kekuatan Yuan dari formasi kuno yang ada di tempat ini. Detik berikutnya tatapan mata dari Ling Qingsu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka. Pada saat ini terlihat sebuah kekuatan yang tidak terbatas dari dalam tatapan mata Ling Qingsu. Namun hal itu juga memancarkan sebuah riak unik, seolah-olah riak unik ini berasal dari seluruh dunia. Namun riak seperti itu hanya muncul dalam sekejap yang kemudian kembali menghilang. Segera setelah itu sosok dari Ling Qingsu pun bergegas menuju ke arah samping dari gurunya. Dia dengan cepat buru-buru membantu gurunya untuk terduduk sambil berteriak cemas, "Guru!" Sementara wanita parubaya kini secara perlahan membuka matanya mendengar teriakan dari Ling Qingsu. Meskipun tatapan matanya ini terlihat sayu, namun sebenarnya hal itu ada sedikit kegembiraan yang kemudian berkata, "Qingsu, kau sebenarnya telah berhasil." Sementara Ling Qingsu dengan erat memeluk gurunya sambil mengatakan, "Guru, bagaimana perasaanmu saat ini?" Hal ini dikatakan oleh Ling Qingsu dengan nada suara yang tersendat, dan tidak seperti Ling Qingsu yang biasanya dingin serta acuh tidak acuh. Guru dari Ling Qingsu itu secara perlahan mengelurkan tangannya untuk menyeka air mata yang ada di pipi Ling Qingsu sambil mengatakan, "Haha, Qingsu, aku sudah mewariskan seluruh kultivasi hidupku pada dirimu saat ini, dan aku cukup khawatir kemungkinan aku akan kesulitan mempertahankan hidupku saat ini. Kau tidak perlu bersedih. Mampu menyaksikan bahwa dirimu bisa merasakan zenith sebelum kematianku sudah merupakan sebuah pencapaian terbesar dari diriku." Sambil menangis itu, Ling Qingsu mengatakan, "Guru, bertahanlah. Kau akan baik-baik saja." Sementara guru dari Ling Qingsu segera menjawabnya, "Bocah bodoh, tubuhku ini sebelumnya sudah terluka parah, dan aku sudah sangat puas bisa melakukan sesuatu yang terakhir kalinya untuk dirimu." Detik berikutnya, sambil melirik ke arah Ling Qingsu, gurunya kembali mengatakan, "Qingsu, orang yang telah mengambil keperawananmu saat itu adalah Lindong dari sekte Dao, bukan?" Mendengar hal ini Ling Qingsu cukup kaget. Dia hanya bisa menggigit bibirnya sendiri dan menolak untuk berbicara. Namun gurunya yang masih memandangi Ling Qingsu, dia pun mengatakan, "Qingsu, dalam 3 tahun terakhir ini kau sebenarnya telah mengunjungi kekaisaran yang besar. Apakah kamu berpikir bahwa gurumu ini tidak tahu apa saja yang kau lakukan? Namun aku hanya tidak menyangka bahwa akan datang suatu hari di mana muridku yang selalu penyendiri dan juga sombong ini melakukan hal seperti itu hanya untuk seorang pria. Bocah kecil yang bernama Lindong, dia benar-benar diberkati." Mendengar ucapan dari gurunya, Ling Qingsu langsung berkata dengan lembut, "Guru, aku melakukan hal ini karena Lindong telah membantuku ketika berada di wilayah iblis yang unik, dan aku hanya ingin membalas budinya. Tolong guru jangan berpikir terlalu banyak tentang apa yang kulakukan, karena Qingsu tidak memiliki banyak harapan dalam hal percintaan. Aku hanya ingin memastikan bahwa istana kemurnian tertinggi 9 surga kita akan makmur selamanya." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, gurunya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, "Dasar gadis bodoh, aku tahu apa yang terjadi semenjak dirimu kembali dari kekaisaran yang besar saat itu. Namun, kamu adalah orang yang sangat keras kepala dan bahkan menolak untuk menyebutkan nama orang yang telah mengambil keperawananmu. Bukankah hal ini kau lakukan karena kau takut gurumu ini akan mencabik-cabik Lindong saat itu karena aku marah? Dengan mengambil keperawananmu, sama saja Lindong telah benar-benar menghancurkan
keterampilan kemurnian besar yang telah kamu latih dengan susah payah selama bertahun-tahun. Karena itu, sebenarnya adalah sesuatu yang paling penting untukmu bisa merasakan zenith. Mendengar ucapan dari gurunya ini, Ling Qingsu pun menjawabnya, "Guru, tidak mungkin segala sesuatu di dunia ini akan terlihat sempurna. Meskipun keterampilan kemurnian besar yang telah aku latih telah dihancurkan oleh Lindong, namun pada akhirnya aku juga mendapatkan berkah dari bencana itu. Dan sekarang aku berhasil merasakan zenith. Siapa yang bisa membedakan dengan jelas mana antara berkah dan juga bencana?" Sang guru hanya bisa tertawa getir, lalu dia mengatakan, "Dasar bocah bodoh. Hingga detik ini, kamu masih melindungi Lindong dan kamu telah bersusah payah untuk mencoba merasakan zenith selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, kamu berhasil di detik-detik terakhir seperti ini." Bocah kecil yang bernama Lindong itu, dia adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa kamu sangat terlambat di dalam menyentuh zenith. Setelah mengatakan hal ini, guru dari Ling Qingsu pun, dia segera menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian kembali mengatakan, "Semoga bocah kecil yang bernama Lindong itu memang layak untukmu. Kau saat ini telah berhasil merasakan zenith. Namun, hal ini sebenarnya hanya tahap awal, sementara pencapaianmu di masa depan nanti akan menjadi tidak terbatas." Guru dari Ling Qingsu pun terdiam sesaat sebelum akhirnya dia bertanya, "Qingsu, apakah kau tahu rahasia terbesar apa yang telah disembunyikan oleh istana kemurnian tertinggi 9 surga kita?" Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Qingsu pun berkata, "Tidak, guru." Dan pada saat ini, Ling Qingsu terlihat cukup kebingungan, bahkan dengan posisinya yang cukup tinggi di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga ini. Ling Qingsu masih tidak mengetahui rahasia terbesar apa dari istana ini, dan orang bisa mengatakan bahwa sebenarnya rahasia itu adalah sesuatu yang sangat tersembunyi. Guru dari Ling Qingsu pun tertawa, lalu dia mengatakan, "Masalah seperti ini sebenarnya telah diteruskan secara lisan dari satu kepala istana pada kepala istana kemurnian tertinggi lainnya sejak generasi pertama. Istana kemurnian tertinggi 9 surga kita sebenarnya memiliki nama lain sejak zaman kuno, dan itu disebut dengan Istana Zenith." Ling Qingsu pun cukup terkejut, lalu dia mengatakan, "Istana Zenith?" Selama ini, Ling Qingsu sebenarnya telah membaca tulisan-tulisan kuno, namun dia sama sekali belum pernah membaca tentang Istana Zenith. Hal itu membuat Ling Qingsu benar-benar tidak tahu apakah Istana Zenith ini merupakan sekte besar yang ada di zaman kuno. Guru dari Ling Qingsu kemudian kembali berkata, "Sejujurnya, istana kemurnian tertinggi 9 surga kita tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut dirinya sebagai penerus dari Istana Zenith. Dan tentu saja, kau mungkin sekarang bisa dianggap hampir tidak menyentuh jalan dari Istana Zenith itu sendiri. Namun, juga tidak bisa dianggap sebagai anggota dari Istana Zenith. Karena sebenarnya, di dalam Istana Zenith ini sendiri, sejak zaman kuno, hanya memiliki satu anggota saja." Ling Qingsu pun cukup kebingungan. Dia mengerutkan keningnya, lalu bertanya, "Satu anggota saja? Siapa itu, guru?" Dengan rasa hormat yang fanatik yang pada saat ini muncul dalam tatapan mata guru Ling Qingsu, dia mengatakan, "Orang itu adalah orang yang berdiri di puncak dunia ini, dan dia adalah leluhur simbol yang agung." Tatapan mata dari Ling Qingsu pun bergetar. Ekspresi di raut wajahnya berubah, lalu dia berkata, "Apa? Leluhur simbol?" Ling Qingsu juga mengetahui bahwa yang disebut dengan leluhur simbol adalah pakar puncak yang telah memimpin kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya ketika melakukan peperangan melawan para Yimo. Apakah sebenarnya dia adalah pendiri dari Istana Zenith? Detik berikutnya, guru dari Ling Qingsu pun kembali berkata, "Istana Zenith ini sebenarnya tidak diciptakan oleh leluhur simbol. Namun, nama ini berasal darinya. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu
apakah yang disebut dengan Istana Zenith ini merupakan sebuah sekte atau sesuatu yang lebih rahasia dan juga lebih besar. Leluhur Simbol, dia bisa dianggap sebagai anggota dari Istana Zenith ini, sementara di antara 8 murid besarnya yang juga dikenal sebagai 8 guru kuno, Guru S mungkin bisa dianggap sebagai setengah anggota dari Istana Zenith, dan 7 guru yang lainnya mereka tidak memenuhi kriteria ini. Dan aku sangat percaya kemungkinan 8 guru kuno itu mereka juga tidak menyadari dengan jelas arti dari Istana Zenith ini. Aku sangat yakin bahwa sebenarnya Istana Zenith adalah rahasia terbesar yang tersembunyi di dalam dunia ini. Dari sudut pandang tertentu, sebenarnya dirimu bisa dianggap sebagai murid ke-9 dari leluhur Simbol. Mendengar ucapan dari gurunya ini, Ling Qingsu sangat terkejut karena masalah ini memang terlalu misterius. Selain membingungkan, pada akhirnya Ling Qingsu mendapatkan koneksi dengan seorang ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Tidak lama kemudian, guru dari Ling Qingsu pun terbatuk dengan keras dan darah segar kali ini juga langsung dimuntahkan dari dalam mulutnya. Sementara tatapan mata dari guru Ling Qingsu dengan cepat berubah menjadi sangat layu. Guru dari Ling Qingsu pada saat ini menggenggam erat tangan dari Ling Qingsu, yang kemudian dia mengucapkan kata-kata terakhir. Qingsu, kau jangan menangis, karena dirimu sudah berjanji padaku bahwa kamu akan memastikan bahwa istana kemurnian tertinggi 9 surga kita akan berlanjut selama puluhan ribu tahun. Maka dari itu, tempat ini tidak boleh berakhir di tanganku. Setelah mengatakan hal ini, guru dari Ling Qingsu pun memejamkan matanya, dan dia sekarang telah benar-benar meninggal. Ling Qingsu kemudian berteriak, "Guru!" Pada akhirnya, dia memeluk erat gurunya sambil menangis tanpa henti. Sementara para tetua yang ada di tempat ini yang juga telah terluka parah, mereka pun mengungkapkan kesedihan yang luar biasa sambil menangis. Seorang tetua pada saat ini sambil menekan luka yang ada di tubuhnya, dia berkata, "Nona Qingsu, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Istana kemurnian tertinggi 9 surga kita sedang menghadapi bahaya kehancuran, dan kamu harus segera keluar dari tempat ini untuk mencegah kehancuran." Mendengar ucapan dari tetuanya itu, Ling Qingsu pun dengan lembut menyeka air matanya. Setelah itu, dia berlutut ke arah gurunya, dan Ling Qingsu bersujud 3 kali. Sementara air mata ini telah membasahi tanah. Ling Qingsu kemudian secara perlahan mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Guru, kau bisa percaya padaku bahwa gerbang istana ini tidak akan pernah roboh selama Ling Qingsu belum mati." Setelah berkata seperti ini, tiba-tiba saja tubuh dari Ling Qingsu berdiri. Dia memegang pedang yang sangat panjang, dan tubuh dari Ling Qingsu berubah menjadi sinar cahaya. Dia menerobos pintu dari istana ini dengan membawa aura ketajaman dan juga kemarahan. Segera setelah itu, tubuh dari Ling Qingsu menyerbu ke medan peperangan. Di dalam perang sengit yang ada di langit tempat ini, sosok dari Ling Qingsu tiba-tiba saja muncul seperti bunga mekar yang telah keluar dari dalam api. Pada saat ini, Ling Qingsu akan meluapkan kemarahannya pada gerbang Yuan. Di dalam medan perang sendiri pada saat ini, Shuro mengeluarkan energi Yuan yang benar-benar besar dari dalam tubuhnya, dan dia berhasil membunuh murid-murid dari gerbang Yuan yang tidak terhitung jumlahnya ketika melakukan penyerangan ke sekitar dari Shuro. Namun pada saat ini kekuatan Yuan di dalam tubuh Shuro sebenarnya tidak mampu bertahan lama ketika dirinya menghadapi serangan seperti ini. Wajah cantik dari Shuro sendiri telah berubah menjadi sangat pucat, sementara kelelahan yang cukup mengerikan juga terpancar jelas dalam tatapan mata Shuro. Namun pada saat ini Shuro masih mengatupkan giginya dengan erat ketika dia melihat mayat-mayat yang telah menutupi tanah dari tempat peperangan ini. Hal itu membuat mata dari Shuro segera meneteskan air mata, dan sebuah ketidakberdayaan kini telah muncul di dalam hatinya. Sementara murid-murid dari gerbang Yuan
pada saat ini masih secara gila-gilaan membantai orang-orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sementara para tetua mereka yang sangat menakutkan hanya bisa menyaksikan peperangan ini dengan sikap acuh tidak acuh. Mereka merasa hanya dengan mengandalkan murid gerbang Yuan saja sudah mampu menghancurkan seluruh istana kemurnian tertinggi 9 surga. Maka dari itu, para tetua itu hanya terdiam dan tidak melakukan penyerangan. Karena begitu para tetua ini melakukan penyerangan, kemungkinan pertahanan dari istana kemurnian tertinggi 9 surga akan langsung dihancurkan sepenuhnya. Para tetua dari gerbang Yuan itu benar-benar menikmati sebuah perjuangan kepanikan dari istana kemurnian tertinggi 9 surga sebelum dihancurkan. Tidak lama kemudian ada suara teriakan yang cukup mendesak terdengar ketika Suro sedang terlihat linglung. "Adik junior Suro, hati-hatilah!" Mendapat teriakan seperti ini, akhirnya Suro kembali mendapatkan fokusnya. Dan kali ini, tatapan mata dari Suro pun menyusut karena dia sebenarnya bisa melihat 3 serangan pedang tajam sedang menuju ke arahnya. Hal ini disertai dengan kekuatan Yuan yang benar-benar kejam. Ketiga orang yang melakukan serangan ke arah Suro ini, masing-masing di antara mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari Suro. Serangan diam-diam seperti ini membuat Suro tidak bisa melarikan diri. Selain itu, Suro juga sudah sangat kelelahan dan tidak mungkin bagi dirinya untuk memblokir serangan 3 pedang yang sedang meluncur ke arahnya. Hal ini membuat Suro putus asa, yang kemudian dia mengatakan, apakah ini akan menjadi nasib dari istana kemurnian tertinggi 9 surga? Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau pun muncul dari udara tepat ketika serangan 3 pedang akan menghantam tubuh dari Suro. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan 3 pedang itu pun dihancurkan. Sementara 3 orang dari gerbang Yuan pada saat ini telah meledak dan mereka berubah menjadi kabut darah tanpa bisa menjerit sedikit pun. Cahaya hijau yang telah menghancurkan 3 pedang dan juga 3 murid dari gerbang Yuan sebelumnya pada saat ini kembali melesat ke segala arah dan kemudian menghancurkan banyak murid dari gerbang Yuan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sudah banyak murid dari gerbang Yuan yang telah diubah menjadi kabut darah oleh cahaya hijau ini. Kemunculan serangan misterius yang benar-benar kuat ini bahkan menyebabkan pertempuran yang ada di langit sekarang telah berhenti. Sementara Suro dan para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, kini mereka tertegun untuk sejenak. Setelah itu, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat sosok cantik telah melayang di langit. Sosok ini memegang pedang panjang di tangannya dengan sikap dingin yang membuat semua orang ketakutan. Para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun segera berteriak ketika melihat kemunculan dari sosok itu. Kakak senior King Su. Sikap putus asa yang sebelumnya muncul kali ini telah kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Sementara Suro sekarang juga mengatakan kakak senior. Meskipun raut wajah dari Ling Qingsu tertutupi oleh kerudung, namun Suro masih bisa mendeteksi sebuah niat membunuh yang besar dari seorang Ling Qingsu. Sementara Ling Qingsu sendiri sambil melihat wajah kelelahan dari Suro, dia pun berkata, saudari junior, ini sangat berat bagi kalian semua. Setelah mengatakan hal ini, mengepal dengan erat ketika dia memegang pedangnya karena dia sangat emosi dengan perlakuan dari gerbang Yuan itu. Suro sekarang hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, kakak senior, melindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga ini sudah menjadi tugas bagi kita semua. Mendengar ucapan dari Suro itu, Ling Qingsu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dia mengangkat kepala untuk melihat ke langit yang jauh, yang pada saat ini dipenuhi dengan awan hitam. Murid-murid dari gerbang Yuan sebenarnya telah berkumpul di dalam awan hitam itu. Sementara Ling Qingsu juga bisa melihat beberapa sosok tetua yang berada di tengah-tengah awan hitam. Tekanan kuat yang luar biasa juga telah muncul dari dalam tubuh tetua itu. Bahkan hal ini menyelimuti seluruh istana kemurnian tertinggi 9 surga. Para tetua ini adalah ancaman sebenarnya di dalam peperangan ini.
Ketika melihat kemunculan dari Ling Qingsu, tetua pertama dari gerbang Yuan hanya bisa tertawa ke arah langit. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, seseorang yang cukup kuat pada akhirnya muncul dari tempat ini. Di mana kepala istana kemurnian tertinggi 9 surgamu itu? Oh iya, aku lupa bahwa sebenarnya dia sudah terluka parah olehku. Dan kemungkinan dia saat ini sudah mati." Mendengar kata-kata itu, murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga menjadi sangat marah dan tubuh mereka bergetar dengan hebat dikarenakan emosi. Sementara tatapan mata Ling Qingsu melihat pada tetua pertama gerbang Yuan. Lalu dia mengatakan, "Apakah dirimu yang sebenarnya telah melukai guruku?" Sebuah aura yang sangat menakutkan kini keluar dari dalam tubuh Ling Qingsu yang kemudian melesat ke arah langit. Kekuatan aura ini sendiri sebenarnya sudah mencapai tahap samsara. Selain itu, para tetua yang ada di tempat ini bisa merasakan bahwa aura samsara milik Ling Qingsu itu mengeluarkan perasaan yang cukup berbahaya. Bahkan, hal itu lebih besar daripada seorang ahli samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Bisa merasakan hal seperti ini, tetua pertama dari gerbang Yuan hanya bisa mengangkat alisnya. Segera setelah itu dia tersenyum lalu mengatakan, "Dari kelihatannya, pimpinan dari istanamu itu telah menyerahkan semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya padamu saat ini, tepat sebelum dia meninggal. Kau benar-benar luar biasa. Ada kemungkinan 90% dari proses pewarisan itu akan gagal, namun dirimu sebenarnya telah berhasil." Detik berikutnya, sebuah tatapan mengejek pun kini terlintas dalam tatapan mata tetua pertama yang kemudian dia melanjutkan ucapannya, "Namun bagaimana jika memang kamu berhasil mendapatkan kekuatannya, bahkan kepala istanamu saja bisa dikalahkan olehku? Apakah kau pikir anggota generasi muda sepertimu ini bisa cocok untuk melakukan pertarungan dengan orang tua sepertiku?" Mendengar ucapan dari tetua pertama, Ling Qingsu hanya bisa terdiam. Namun tatapan matanya terlihat sangat mengerikan. Hal ini membuat tetua pertama dari gerbang Yuan hanya bisa mengerutkan dahinya. Segera setelah itu dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan juga melambaikan tangannya. Tetua pertama mengatakan, "Bunuh dia." Seorang tetua dari gerbang Yuan yang ada di belakangnya dengan hormat pun mengatakan, "Baiklah." Segera setelah itu, tetua lain dari gerbang Yuan ini secara perlahan maju dengan ekspresi acuh tidak acuh. Aura mengerikan dari dalam tubuhnya juga langsung dikeluarkan dan cahaya hitam jahat pada saat ini telah terlintas jelas di dalam tatapan matanya. Kekuatan tetua dari gerbang Yuan ini sebenarnya juga telah berada di tahap samsara. Terlebih lagi, auranya jauh lebih kuat daripada Zhou yang telah dibunuh oleh Lindong, tetua dari gerbang Yuan yang akan menyerang Ling Qingsu itu. Dia pun segera berteriak dengan nada suara yang cukup acuh, "Bocah muda, kau harus dengan cepat menyerah dan membuat istana kemurnian tertinggi 9 surgamu tunduk pada gerbang Yuan kita. Jika tidak, maka tidak ada satupun orang yang tersisa di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surgamu." Mendengar hal ini, raut wajah dari Ling Qingsu berubah menjadi semakin dingin. Dia mengambil langkah maju dan pedang panjang yang ada di tangannya tiba-tiba dia tebaskan ke arah depan. Suara denguan yang keras pun terdengar. Kekuatan Yuan yang ada di tempat ini segera melonjak ketika pedang dari Ling Qingsu diayunkan. Sebuah sinar cahaya hijau sekarang telah menembus kehampaan dengan kecepatan yang tidak terlukiskan. Ketika melihat serangan dari Ling Qingsu itu, tatapan mata dari tetua pertama gerbang Yuan menyusut. Lalu dia berteriak dengan keras, "Hati-hati!" Sementara rambut di tubuh dari tetua gerbang Yuan yang akan melakukan serangan pada Ling Qingsu tiba-tiba saja berdiri, dan dia kali ini terlihat sangat ketakutan karena merasakan perasaan bahaya dari serangan Ling Qingsu itu. Dengan cepat, tetua ini pun mengeluarkan energi Yuan yang gila-gilaan dari dalam tubuhnya dan segera berubah menjadi dinding besi. Pada akhirnya, sos! Sinar cahaya hijau kali ini mengenai dinding besi yang telah menyelimuti seluruh tubuh dari tetua gerbang Yuan. Sebuah kekuatan energi Yuan yang benar-benar mengerikan kali ini membuat ekspresi di wajah tetua gerbang Yuan segera membeku.
Detik berikutnya, sebuah retakan pun terdengar. Dan banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini sangat tercengang. Karena sebenarnya, pertahanan terkuat dari tetua gerbang Yuan itu bisa dihancurkan oleh Ling Qingsu. Hal ini segera meledak dengan keras. Sementara tubuh dari tetua gerbang Yuan sekarang juga telah berubah menjadi kabut darah. Semua orang yang ada di tempat ini sangat tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangka seorang ahli super di tahap samsara bisa dibunuh dengan Ling Qingsu hanya dengan satu serangan saja. Ketika tubuh dari tetua gerbang Yuan itu berubah menjadi kabut darah, roh Yuan yang berwarna hitam pada saat ini melarikan diri dengan cemas. Hal itu dia lakukan sambil mengatakan, "Dasar pelacur kecil, berani kau menghancurkan tubuhku. Di masa depan, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Sementara kilatan dingin pada saat ini terlihat dalam tatapan mata tetua pertama, yang kemudian dia mengatakan, "Dasar orang tidak berguna." Setelah itu, tetua pertama pun melambaikan lengan bajunya dan roh Yuan itu disimpan di dalam lengan baju ini. Setelah itu tatapan mata dari tetua pertama terlihat fokus pada Ling Qingsu yang masih memegang pedang panjang. Meskipun gadis itu masih memiliki penglihatan yang cukup dingin, tapi sebenarnya wajah dari Ling Qingsu terlihat cukup pucat. Jelas bahwa serangan yang dia keluarkan sebelumnya, hal itu telah menghabiskan banyak energi. Tetua pertama dari gerbang Yuan yang melihat hal ini, dia segera mengatakan, "Kau memang layak menjadi murid paling menonjol di dalam sejarah istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan bahkan gurumu kemungkinan tidak bisa dibandingkan denganmu saat ini. Namun, apakah dengan dirimu sendirian kau berpikir bisa menyelamatkan istana kemurnian tertinggi 9 surga hari ini? Semua murid-murid dari gerbang Yuan, dengarkan aku. Cuci istana kemurnian tertinggi 9 surga ini dengan darah." Mendengar perintah itu, para murid-murid dari gerbang Yuan pun mengeluarkan suara teriakan yang menggetarkan tempat ini. Detik berikutnya, keinginan membunuh yang sangat besar dari orang-orang gerbang Yuan telah memenuhi seluruh langit. Ketika melihat gelombang serangan dari gerbang Yuan, Suro hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan segera dia memimpin semua orang dari istana kemurnian tertinggi untuk memblokir gelombang serangan itu. Namun dengan cepat, Suro pun dihentikan oleh Ling Qingsu. "Adik junior, pimpin para murid dari istana kemurnian tertinggi kita untuk segera mundur, dan aku akan melindungi kalian semua." Mendengar hal ini, Suro pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Kakak Qingsu." Meskipun Ling Qingsu sebelumnya telah menunjukkan kekuatan yang cukup menakjubkan, namun orang-orang dari gerbang Yuan ini juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, tetua pertama dari gerbang Yuan adalah orang yang paling tangguh, dan hingga detik ini dia belum mengambil tindakan. Hal itu membuat Suro berkata dalam hati, bagaimana caranya kakak Ling Qingsu bisa menghentikan mereka semua sendirian? Murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang ada di sekitar Ling Qingsu, mereka juga langsung berkata, "Kakak senior, kita semua tidak takut mati. Izinkan kita untuk tetap tinggal di tempat ini, karena kita juga ingin melindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga." Sambil mengepalkan tangannya di pedang panjang, Ling Qingsu kali ini mengatakan, "Jika kalian semua mati, maka istana kemurnian tertinggi 9 surga kita tidak akan ada lagi. Dengan posisiku sebagai kepala istana yang baru dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, aku memerintahkan kalian semua untuk mundur. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari dalam sekte ini." Air mata pun berkumpul di dalam tatapan mata murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, tanpa sadar, mereka semua berlutut sambil mengatakan, "Kakak senior." Sebuah air mata kali ini juga telah menetes di pipi dari Ling Qingsu, yang kemudian dia melihat seluruh murid dari gerbang Yuan yang dengan cepat menyerbu ke arahnya sambil mengatakan, "Semuanya dengarkan aku. Jika kalian tidak ingin kematianku ini menjadi sia-sia." Ling Qingsu mengangkat kepalanya. Dia lalu mengatakan, "Qingsu mungkin akan mati,
tapi sekte ini tidak akan pernah terjatuh. Suara dari Ling Qingsu ini bergema di langit. Sementara tetua pertama dari gerbang Yuan yang melihat hal ini hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Kau benar-benar memiliki tulang punggung yang kuat." Setelah mengatakan hal ini, tetua pertama gerbang Yuan melambaikan tangannya, lalu mengatakan, "Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada satupun orang yang tersisa dari tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah istana kemurnian tertinggi 9 surga akan benar-benar dihancurkan oleh gerbang Yuan? Dan bagaimana caranya Ling Qingsu menghadapi kekuatan yang sangat mengerikan dari gerbang Yuan ini sendirian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaproso.